Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya robbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini itu food prep di minggu terakhir ya teman-teman, di minggu keempat. Dengan total belanjaan itu 146.000, tapi aku bulatin aja nih menjadi 150.000. Alhamdulillah wa syukurillah, rasanya lega banget ya. Kita udah bisa ngelewatin dari bulan ke bulan, minggu ke minggu. Dan kayaknya itu waktu tuh bener-bener gak berasa banget ya teman-teman. Aku perasaannya baru kemarin budgeting bulan Januari, dan itu tuh kerasanya tuh pas budgeting minggu 1, budgeting minggu 2, terus belanja food prep minggu 1, minggu 2, itu bener-bener gak berasa banget ya ternyata. Alhamdulillah wa syukurillah ya teman-teman, ini total belanjaan 146.000. Di sini aku beli ayam ya, untuk ayamnya itu 10 potong, harganya itu 23.000. Lanjut untuk dada filet setengah kilo, harganya itu 25.000, tapi aku bagi dua aja nih karena nanti sebagiannya aku mau bikin stok frozen food dan sebagiannya lagi aku mau bikin teriyaki ayam. Lanjut untuk usus setengah, harganya 11.000. Untuk tadi telurnya itu setengah kilo, harganya itu 14.000, dan untuk ikan tongkolnya harga 10.000. Dan lanjut di sini aku beli bakso yang warna biru, itu harganya itu 5.000, dan untuk basrengnya satu bungkus harganya 13.000. Alhamdulillah wa syukurillah. Untuk cemilan di minggu ini aku mau bikin usus crispy, terus basreng ya teman-teman, dipakein bumbu balado dan juga cabai kering. Dan ini untuk perbumbuannya aku beli cabai, untuk cabai keritingnya harganya 5.000, untuk cabai rawitnya harga 5.000, untuk timunnya harga 1.000. Dan di sini untuk labu alhamdulillah wa syukurillah harganya itu udah turun ya. Ini satu labu itu harganya cuma 2.500. Lanjut untuk bawang putih, di sini harganya itu 11.000. Untuk bawang merah di sini aku beli seperempat ya, harganya itu 8.000 rupiah. Lanjut di sini untuk sayur sop harganya 4.000. Alhamdulillah wa syukurillah, udah dapat kol, wortel, tomat, daun bawang, buncis, udah lengkap banget ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya di sini wortelnya itu isinya lumayan ya, 3 biji. Jadi nanti sebagiannya bisa aku pakai untuk tambahan bikin nugget. Alhamdulillah wa syukurillah. Nah, di sini juga aku beli tomat ya teman-teman. Aku belinya itu 2.000. Alhamdulillah wa syukurillah masih bisa ya beli 2.000 itu dapat 2. Karena sekarang tomat itu udah naik banget harganya. Di 1 kilo udah 30.000. Bener-bener ya. Dulu pas aku beli setengah kilo itu kayak cuma 4.000 5.000 ya. Sekarang bener-bener di harga 30.000. Oke, lanjut di sini untuk sayurannya aku beli toge, harganya itu 2.000, udah banyak banget. Dan nanti untuk togenya itu menjadi 2 masakan ya teman-teman. Yang satu lagi mau aku tumis aja barengin tahu, dan yang satunya lagi paling nanti aku mau bikin soto ayam. Oke, lanjut di sini aku beli pisang, harganya itu 5.000. Jadi untuk yang nanya, "Bun, kok belanjanya tuh murah-murah banget gitu kan?" Jadi aku tuh teman-teman, sebelum pindah ya dari Cipinang ke Durensawit, dulu itu memang belanjanya itu biasa di pasar kecil, nggak pernah belanja di pasar gede gitu kan. Nah, semenjak pindah ke Durensawit ternyata di pasar gede itu malah lebih mahal-mahal teman-teman. Jadi untuk pembelanjaannya tuh kita nggak bisa beli 3.000, 2.000, nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau beli tuh harus 1 on, 1/4 kayak begitu. Jadi aku ngerasanya ternyata di pasar gede itu malah bikin pengeluaran aku malah boncos gitu kan. Dari yang tadinya dulu pas sebelum pindah itu belanja untuk 1 minggu itu cuman 100.000, kadang 120, itu tuh bener-bener udah super lengkap banget gitu kan. Nah, sedangkan pas udah pindah ke sini ternyata untuk di pasar gede itu nggak bisa diketeng kayak gitu ya teman-teman. Kalau di sini namanya pasar induk ya. Jadi pikir-pikir gitu kan, 1 minggu itu bisa habis 250, dan maksudnya pembeliannya pun sama kayak begini gitu kan. Kayak labu 1, terus bawangnya juga sama segini. Akhirnya aku memutuskan untuk ya udahlah, aku belanja gitu kan di pasar tempat yang dulu aku tinggal gitu kan. Walaupun agak jauh tapi dapat harga lebih murah. Karena kalau kita ke pasar yang deket dapat harganya itu mahal gitu teman-teman. Perbedaannya itu bisa 50% gitu kan. Dari uang 150 udah lengkap, ini 250 aja terkadang masih harus beli ke tukang sayur teman-teman. Jadi aku ngerasa ternyata nggak semua tempat yang lingkungan kita yang dekat itu bisa kita terapin untuk berhemat juga kan. Karena aku ngerasa bukan berarti kita tuh pelit ya untuk meminimalisir pengeluaran gitu kan.
karena kita itu lebih kayak ya emang jatahnya segitu teman-teman, mau nggak mau memang harus menyesuaikan aja dengan budget segitu. Jadi menyeimbangkan belanjaan dengan pengeluaran dan juga dengan uang belanja tuh ya memang harus yang pertama cari pasar yang cocok dan juga cari jongkok yang bisa diketeng gitu kan, karena percuma maksudnya kita beli buat apa gitu kan banyak-banyak nantinya malah kebuang dan mubazir. Mending kita beli sesuai aja dengan kebutuhan kita, dengan apa yang mau kita makan gitu kan. Nah dari situlah aku belajar gitu kan bahwa nggak semua pasar nih murah lah ya, istilahnya begitu teman-teman. Oke, selanjutnya itu adalah kita harus bisa menyesuaikan juga dengan budget kita. Semisal kalau budget kita itu 100 atau 150, otomatis kalau untuk di Jakarta sendiri teman-teman, kalau segitu tuh budget pasti perharinya tuh 20 hari ya makannya itu. Dan kalau ke warung itu, ke warung tukang sayur gak bakal cukup teman-teman, karena di sini rata-rata untuk protein hewani aja bisa 25.000 ke atas. Jadi memang penyebab kita keuangan kita, gajian kita itu boncos gak nyampe akhir bulan itu yang pertama karena di Jakarta itu kan semua kebutuhan itu mahal ya teman-teman. Dari kita tidur aja misalkan dari kontrakan aja udah berapa gitu kan. Nah kalau kita nggak bisa ngerem nih dari makan kita, otomatis semuanya bakal tumbang gitu kan. Bukannya nyisa, malah lebih gede pasak daripada tiang gitu kan. Pemasukan kita misalkan cuma 3 juta, sedangkan pengeluaran kita 4 juta, otomatis itu udah pasti tutup lubang gali lubang. Nah di sini itu kuncinya yang pasti harus sabar gitu ya, harus telaten. Kita juga harus tahu keuangan keluarga kita itu mampunya segini, cukupnya segini, ya udah gitu kan, belinya ya udah yang sederhana aja gitu teman-teman ya. Oke, alhamdulillah syukurillah ya, sambil kita ngobrol ini food prepnya udah mulai selesai ya teman-teman. Alhamdulillah syukurillah ini tuh total belanjaannya 146.000, udah lengkap banget, udah ada protein hewani, udah ada sayur, udah ada cemilan gitu kan, udah lengkap banget ya teman-teman. Perbumbuan juga alhamdulillah syukurillah udah terpenuhi kan. Nah jadi gitu ya teman-teman, setiap daerah itu pasti bisa menyesuaikan belanjaan ya, menyeimbangkan belanjaan dengan budget, asalkan kita udah tahu kebutuhan kita tuh segimana, pengeluaran kita seberapa banyak gitu kan, pemasukan kita juga seberapa, jadi harus diimbangin juga. Jadi kita harus bisa juga memposisikan diri kita supaya keuangan keluarga ini tetap berjalan dengan baik gitu kan, karena yang namanya gaji kan nyarinya satu bulan gitu kan, nerimanya cuma 1 kali. Bukan berarti kita itu meragukan rezeki yang udah Allah kasih teman-teman. Memang bentuknya rezeki itu pasti berbeda-beda ya, dari keuangan, kesehatan, anak yang baik, suami yang baik juga termasuk rezeki gitu kan. Tapi di sini rezeki termasuk berupa uang itu yang kita terima, yang kita peroleh dari Pak suami itu 1 bulan sekali. Alangkah baiknya kita menyeimbangkan pengeluaran, menyeimbangkan pemasukan, dan juga menyeimbangkan keinginan kita itu dengan tahu rambu-rambu rem-rem mana aja yang bisa kita atur supaya bisa berjalan sebaik mungkin. Oke teman-teman ya, sampai di sini sharing kali ini, semoga menginspirasi dan juga bermanfaat untuk aku yang bikin kontennya dan juga untuk teman-teman yang nontonnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.